Jamu ini teman-teman, bukan kopi. Kan saya begadang ya, nonton Arsenal sampai jam 1 dini hari ya. Walaupun sebelumnya juga selesai, tapi saya agak sedih juga. Karena Arsenal seharusnya menang, tetapi ternyata mendapatkan hanya 1 poin. Dan saya bingung juga sih dengan para wasit yang bertugas di English Premier League. Kok galak-galak banget ya dengan para pemain Arsenal ya. Sebelumnya Declan Rice yang mendapatkan kartu merah setelah mendapatkan 2 kartu kuning tuh di pertandingan lawan Brighton, dan semalam yang mendapatkan kartu merah adalah Trossard setelah juga mendapatkan 2 kartu kuning. Jadi saya bingung kenapa ya para wasit itu galak dengan para pemain Arsenal, padahal ya bisa saja Arsenal tuh menang jika mereka bermain dengan 11 pemain. Jadi sepertinya tuh Arsenal berhadapan dengan 12 pemain semalam. Dan saya kira ya inilah momen terbaik bagi Arsenal untuk bisa menang atas City di kandang City. Tapi ya sepak bola ini kan penuh drama ya. Ternyata John Stones bisa mencetak gol di masa injury time. Ini jamunya pakai apa aja ya? Ini kok segar banget saya langsung. Iya, saya pakai bumbu dapur, tapi saya nggak tahu itu apa namanya. Waduh, ini masih dirahasiakan ya oleh istri saya. Jadi istri saya yang selalu merekam konten dari channel YouTube Triple B, dan dia selalu berada di belakang kamera, dan dialah kreator dari channel ini. Jadi ya ini jamu nih sangat penting nih. Jadi kita segar dan bugar terus ya, apalagi pada saat tim kita gagal meraih kemenangan. So anyway teman-teman, dengan hasil imbang ini berarti Manchester City untuk sementara berada di posisi puncak klasmen English Premier League dengan 13 poin, dan di bawah mereka ada Liverpool dengan 12 poin. Ada juga Aston Villa di peringkat nomor 3 dengan 12 poin, sedangkan Arsenal berada di peringkat nomor 4 dengan 11 poin. Sayang sekali, seandainya Arsenal menang, maka ya mereka lah untuk sementara yang akan berada di posisi puncak. Tapi ya bagus juga Arsenal bisa mendapatkan 1 poin, padahal mereka kan tidak full tim ya, karena Martin Odegaard cedera ya. Dan saya juga kecewa dengan performa Kai Havertz ya, padahal pemain ini kan diturunkan agar bisa memberikan perbedaan, tapi di pertandingan semalam ya kelihatanlah dia hilang di atas lapangan. Bahkan tidak ada satupun umpan yang dia berikan itu akurat, dan saya bingung juga kenapa Mikel Arteta memainkan Timber dari awal. Padahal seharusnya Ben White tuh akan lebih ideal lah. Mungkin juga memang dia ingin agar timnya bertahan. Jadi sesuai juga yang saya jelaskan di konten preview untuk pertandingan ini, bahwa jika Arsenal bisa bertahan dengan baik dan mereka fokus untuk bertahan, ya tentunya sesekali membangun counter attack, ya mereka berpeluang mendapatkan 1 poin, dan ternyata kan benar itu yang terjadi. Dan seandainya sih ada pemain lain dari Arsenal yang mampu ya melakukan pergerakan penetrasi selain juga Saka dan juga Martinelli, ya bisa saja Arsenal unggul secara telak ya di halftime itu, karena sebetulnya counter-counter dari Arsenal itu sangat bahaya. Walaupun ya Manchester City memang bermain terbuka, ya gak mungkin juga Manchester City bermain bertahan kan. Dan saya melihat kekuatan dari City itu berada di 2 flank mereka, di 2 sektor sayap mereka. Adanya Doku dan juga Savinho. Padahal Savinho ini pemain baru loh. Tapi sudah langsung nyetel ya, karena konsep permainan dari Pep itu kan simpel ya. Dapat bola, passing, kemudian cari ruang lagi. Dan passing itu harus diberikan kepada rekannya yang memang sudah melakukan pergerakan tanpa bola untuk bisa menerima umpan di ruang yang terbuka. Nah maka itu gol dari Haaland tuh kelihatan enak banget kan. Pada saat tuh Savinho memberikan umpan terobosan, dan Haaland memang bergerak ke ruang yang terbuka sehingga dengan mudah dia melakukan finishing. Sebelumnya juga kalau nggak salah itu Savinho yang memberikan umpan kepada Gundogan yang hampir dia mencetak gol. Jadi Arsenal tuh sebetulnya di menit-menit awal itu belum panas. Mereka bingung bagaimana caranya mereka harus defend. Dan mereka sepertinya lupa bahwa meskipun De Bruyne tidak bermain, tapi mesin kreativitas dari City itu ada juga di tengah dengan hadirnya Gundogan bersama juga dengan Silva. Jadi tengah ini nggak mereka tutup. Pada saat mereka gak tutup tengah, tentu pemain-pemain di tengah bisa distribusi bola ke sayap. Pemain yang bermain di sayap akan mendapatkan ruang untuk memberikan umpan. Ya kira-kira seperti itu yang terjadi di pertandingan semalam. Tapi juga sayang banget bagi City, Rodri kan cedera ya. Kalau nggak salah hanya bermain selama 19 atau 20 menit. Tapi pemain yang masuk ke Kovacic juga bagus. Sama sekali gak jelek Kovacic ini. Bahkan kalau nggak salah dia sudah mencetak gol di Premier League musim ini ya. Kovacic juga bagus ya. Inilah kehebatan dari Pep. Jadi siapa saja pemain yang dia pilih untuk turun itu bisa mengikuti style of play yang dia inginkan. Dan simple banget, pokoknya progressive passing ke depan, perlu juga mengandalkan skill individu sesekali, tapi yang penting bola itu harus diberikan kepada rekannya yang memang sudah mencari ruang.
Nah, Arsenal dengan bertahan, mereka agak kesulitan. Karena Arsenal nggak bisa bermain bertahan. Jadi pada saat mereka bertahan, justru mereka sering kehilangan ball possession. Maka itu ball possession dari Arsenal rendah banget di pertandingan semalam. Bahkan jumlah passes mereka secara keseluruhan itu di bawah 150. Kalau nggak salah hanya 146 passing yang bisa mereka lakukan sepanjang jalannya pertandingan. Nah, artinya memang mereka betul-betul fokus untuk bertahan. Apalagi setelah mereka bermain hanya dengan 10 pemain. Tapi ya bagus juga mereka bisa mencetak gol menyamakan kedudukan itu dari Calafiori ya kan, yang pertama kali turun sebagai starter, dan Bukayo Saka untuk kedua kalinya menjadi kapten dari Arsenal. Kalau nggak salah terakhir kali sebelumnya ya dia menjadi kapten bagi Arsenal itu lawan Sheffield United yang pada saat itu Arsenal menang 5-0. Kalau nggak salah itu pada tahun 2023. Jadi ya terlihat lah semangat dari Saka ini luar biasa, dan ya akhirnya pada saat Arsenal sudah menyamakan kedudukan, nah kita melihat para pemain Arsenal lebih confident, lebih berani untuk menyerang. Sesekali itu serangan mereka sangat berbahaya. Trossard pun hampir mencetak gol. Tapi gol dari Calafiori ini kan bagus, walaupun para pemain City protes karena para pemain Arsenal mengambil quick free kick. Tapi kan sebetulnya nggak masalah, kan ada wasit juga di sana. Dan umpannya juga sangat terukur dari Martinelli. Nah sudah 1-1, Arsenal mulai berani menyerang, walaupun belakang ini tetap terekspos dengan beberapa kali counter dari City. Ya akhirnya mereka bisa mencetak gol kan. Sebelumnya juga Gabriel ini hampir mencetak gol pada saat dia heading dari corner, dan akhirnya dia mencetak gol kan. Dari corner umpannya luar biasa dari Bukayo Saka. Ya Saka memang adalah star lah ya, ada pemain bintang lah di Arsenal, dan memang terlihat pengaruhnya sangat besar walaupun dia di pertandingan ini dipres habis-habisan. Dan kemudian itu yang terjadi seperti yang tadi saya katakan, bahwa Trossard mendapatkan kartu kuning kedua, sangat disayangkan di masa injury time babak pertama kan. Maka itu di babak kedua ya mau tidak mau Arteta perlu menurunkan Ben White, menarik keluar Bukayo Saka. Artinya Ben White menjadi salah satu bagian dari defense. Dengan demikian Arsenal bermain dengan 5 pemain bertahan. Nah mereka perlu defense, tapi sangat disayangkan tidak ada pemain dari Arsenal yang mampu melakukan pressing di tengah. Maka itu para pemain City leluasa sekali untuk bisa merancang serangan sampai ke dalam kotak penalti pertahanan Arsenal. Dan banyak sekali shots yang mereka lepaskan. Ini kalau bukan David Raya, Arsenal dengan 10 pemain saya pikir udah kalah ini. Ya kan, berapa saves nih dari si David Raya? Saya pikir mungkin ada 7 kali nih save dari David Raya. Dia man of the match nih. Oh 9 ternyata, 9 saves loh. Banyak sekali saves yang dia lakukan, dan dari dalam kotak penalti ada 6. Nah gila gak tuh nih penjaga gawang. Jadi gak salah juga ya, memang Arteta memilih dia daripada sebelumnya Ramsdale. Dan akhirnya memang setelah menyerang bertubi-tubi karena para pemain Arsenal hanya bertahan, mereka memang nggak berani mengambil resiko bahkan untuk counter attack. Ya di luar dugaan saya juga sih, ternyata City bisa mencetak gol di masa injury time. Ya kan, itu di masa injury time sudah 7 menit atau sudah 8 menit itu John Stones bisa mencetak gol setelah ada situasi rebound karena sebelumnya Kovacic shooting dan bisa di-save oleh David Raya. Sebetulnya Arteta sudah benar memilih formasi 4-2-3-1, yaitu memainkan double pivot. Partey dan juga Declan Rice memainkan 3 pemain kreatif di belakang 1 striker. Strikernya adalah Havertz, di belakangnya ada Bukayo Saka, ada Martinelli, ada Trossard. Tapi pada saat ada pemain yang mendapatkan kartu merah, nah buyar itu game plan dari Arteta. Jadi memang Arsenal itu punya rencana untuk menyerang, mengandalkan penyerang sayap mereka dan juga pemain yang di tengah itu Trossard. Maka itu Martinelli, Saka dan Trossard mendapatkan banyak ruang pada saat mereka bermain secara bersamaan. City agak kaget pada saat mereka kemasukan gol, dan saya melihat reorganisasi permainan mereka tidak begitu baik. Tapi pada saat Arsenal bermain dengan 10 pemain, barulah para pemain City bertubi-tubi menyerang ke pertahanan Arsenal. Tapi ya udahlah, bagi Arsenal mendapatkan 1 poin juga ini terasa seperti kemenangan, walaupun seharusnya juga mereka menang. Tapi ya saya pikir man of the match kasih saja kepada wasit ya. Ini wasit kalau nggak salah nih ya, ini kalau saya tidak salah ya, sebelumnya juga telah memberikan 6 kali atau 7 kali loh kartu merah kepada pemain Arsenal. Tapi ya inilah faktanya dari Liga Inggris. Kadang-kadang ya para wasit juga tidak konsisten ya, karena kan tampaknya Trossard itu tidak membuang bola untuk membuang waktu ya, karena itu kan sudah masa injury time. Tapi mungkin dia dianggap melanggar keras Bernardo Silva, padahal ya itu adalah dorongan yang biasa-biasa saja. But anyway, Arsenal masih berada di zona papan atas dan tentu mereka masih punya peluang untuk menjadi juara. Tapi bagi saya yang luar biasa adalah Aston Villa loh. Ini tim yang underrated, tapi kita lihat sekarang mereka untuk sementara berada di papan atas. Ada Liverpool juga, ada Manchester City. Tapi Arsenal kita lihat game plan-nya. Seandainya itu mereka bermain dengan 11 pemain, bukan tidak mungkin mereka mendapatkan 3 poin dari kandang Manchester City. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.